berhak dicintai, tetapi ternyata ada pihak lain yang dicintai melebihi kecintaannya kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Allah adalah yang paling berhak ditaati, tapi pada saat yang lain ada pihak lain yang ditaati dan melebihi ketaatannya kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh dengan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ciri kedua, teman-teman, memutuskan hubungan yang diperintah Allah. Bayangkan Allah Rabbu Jalla Jalaluh memerintahkan manusia untuk menjalin hubungan darah dan kekeluargaan, hubungan iman dan persaudaraan dalam iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjalin hubungan, tetapi manusia memutuskannya. Hal itu akan membawa kehancuran bagi manusia, bukan karena Allah murka, tapi karena mereka telah kehilangan apa yang dibutuhkannya. Bahkan ciri yang ketiga, melakukan kerusakan di muka bumi. Hal ini merupakan eksas dari dilanggarnya perjanjian dengan Allah serta memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Melakukan kerusakan di muka bumi bisa dalam bentuk kerusakan terhadap fisik lingkungan hidup, bisa juga dengan merusak peradaban manusia sehingga melakukan pertumpahan darah sebagaimana yang selama ini sudah terjadi, kawan-kawan. Inilah tiga sifat orang fasik yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Tentu saja masih banyak sifat-sifat orang fasik yang disebutkan dalam surat dan ayat lainnya, sesuatu yang memang harus kita kaji agar tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang fasik. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa sejak dahulu hingga kini dan hingga kiamat nanti ada orang yang bermaksud menanamkan keraguan di dalam jiwa manusia dan khususnya umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Kesalahan terbesar orang-orang barat terhadap Islam adalah mereka menganggap Islam sebagai Muhammadisme namanya. Apa itu Muhammadanisme? Agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan ajaran Islam. Begitulah mereka menganggap Allah yang maha besar tidak mungkin menyebut hal-hal kecil seperti nyamuk, lalat, semut dan sebagainya sekedar untuk menanamkan keraguan ke dalam hati umat Islam. Maka itulah saran saya, teman-teman, apapun kaji kitab suci kita masing-masing. Setelah itu kita diskusikan, kita cari kebenaran bukan cari pembenaran. Ya. Karena kita sayang sekali ketika disekolahkan tinggi-tinggi sama ayah dan bunda kita, bahkan taruhan yang luar biasa melahirkan kita, taruhan nyawa. Ayah kita taruhan semuanya dari pala sampai kaki, keringat, bahkan utang sana, utang sini, hanya ingin melihat kita cerdas, pandai, dan tidak ingin ditipu oleh siapapun. Supaya kita bisa mendapatkan kebenaran dan kebaikan dari kebenaran tersebut. Lalu masalahnya akhirnya apa? Banyak di antara kita yang sekarang ini malas, boro-boro untuk baca buku, baca kitabnya sendiri pun dia tidak mau dikaji dan diulang. Dari saya Muhammad Hanafi, setiap hari insya Allah di Komal Bank Inspirasi ada yang namanya di hari-hari dan jam-jam seumpama pada saat lagi sepi, tidak ada diskusi, maka kita mengkaji Al-Quran. Dari saya pribadi, minta maafnya, minta ridhonya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan datang dari saya pribadi. Kebenaran, kebaikan hanya datang dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut teman-teman, jangan lupa tap layar teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tenor Denny, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam, selamat siang di sini. Oh, di Belanda siang ya sekarang Mas ini ya? Sekarang jam 2 siang. Luar biasa. Itu tadi kajian Pak Ustadz Hanafi. Masya Allah. Menyentuh dan mengena pada titik-titik kehidupan sosial betul bermasyarakat dan hidup kita ini. Sehat selalu Ustaz. Syukran jazakallahu khairan untuk kajian. Amin. Juga untuk semua sahabat-sahabatku siapapun Anda. Anda adalah saudara kami semua se-Adam se-Hawa. Maka saya cuma bisa menyampaikan
Yuk, ketika disekolahkan tinggi-tinggi, jangan hanya cuman mengisi perut, tapi jangan lupa isi akal kita dengan ilmu. Kalau cuman gara-gara manut sana, manut sini, lalu apa bedanya dengan kerbau dan sapi yang dia dicucuk hidungnya untuk bajak sawah, dia mau ditarik ke kanan, dia mau ditarik ke kiri, dia mau, tanpa kita mencari tahu, karena kita dikasih akal, yang mana fungsi akal ini untuk digunakan, teman-teman. Lanjut teman-teman, jangan lupa tap layar teman-teman. Aduh, mantap. Halo Major, selamat sore, Ini malam. saya nyimak di bawah kayak komalnya kayak rock and roll. Iya dong. Jangan gitulah Major. Iya, aku kira tidak konser tadi di sini. Ya, enggak, maksudnya Major itu rock and roll itu pas sesi terakhir ya, yang berteriak-teriak ya, Major ya. Masih ada kah Bang Mayor? Masih ada Bang Mayor rupanya. Kirain saya dia sudah tidak mau lagi di TikTok ini, ternyata masih ada. Panjang umur Bang Mayor. Aha. Bagaimana Bang Major? Baik. Sehat? Sehat kabar? Nah, Mantap. Ini saya sukanya Bang Major ini teman-teman. Walaupun kan tiap orang kan beda-beda tipikal karakter diskusinya kan gitu ya. Kalau Bang Major ini walaupun bukan ngegas ya, tetapi karena memang karakter orang Batak memang seperti itu ya Bang Major ya. iya. Gitu. Bukan ngegas karena memang orangnya keras, tidak, tetapi memang karakter Batak memang darah-darahnya macam-macam kayak Bang Blender gitu kan. Bang Blender kalau ngomong Ya, itu bukan makanya- marah-marah, tapi memang makanya cara gini, ngomongnya Bos. seperti itu. Makanya saya sering dijumpakan dengan Blender kalau diskusi. Iya, Jadi cara situ yang ngomongnya nyambung. seperti itu. Jadi makanya saya bilang kalau untuk selama diskusi saya di komal-komal TikTok ini, cuman satu yang tidak pernah bisa belum saya taklukkan. Cuma si Blender. Iya. Kalau yang lainnya masih saya untuk kelas bertahan masih bisa saya. Tapi kalau untuk Iya. satu itu sampai sekarang saya belum bisa. Aku belum tahu cara yang jitu untuk menumbangkan itu saya belum dapat. Karena kenapa? Satu ilmu yang nggak bisa saya lawan dia itu. Dia bisa membaca sesuatu yang tidak tertulis. Aha. Kalau mau itu menaklukkan kemudian dia, kalau mau menaklukkan dia ajak ngopi bareng santai. Aku emang, tapi jujur sih memang saya akuin sulit nggak bisa menaklukkan Major. Karena apa? Karena saya kalau ketemu emak-emak berdaster saya nyerah duluan. Nah ini lebih dari itu, makanya aduh susah gitu loh. Mau ikutan pakai daster juga saya nggak mau. Sekarang gini lah Ustaz Abi gini. Kalau diskusi sama Blender, ya, dia memberikan data sesuatu yang tidak ada. Sedangkan Google aja saya carikan Google. Bentar, Bang Handi, Afwan monitor. Perintah. Enggak, nanti kita jabrian di belakang ya. Aku persiapan, Siap. maksudnya komunikasi. Ya itu aja sih. Oke lanjut. Nah, saya carikan surah Abata 175 di dalam Google aja bilang, kau aja gila, ngapain kalau ada orang gila ada ya? Nggak ada jawabannya dari Google. Surah Abata 175 katanya, yang keluar itu 1700 berapa itu yang kemarin katanya? Nggak ada. Jadi kenapa mau ngelawan seperti itu? Lagi lu mau aja dibego-bego yang masa Blender. makanya gini Bang Andi, saya kan ibaratnya kan jujur aja ada diskusi sama dia. Oke, ini serius dia nih, ya kan? Saya ladenin, jujur aja. Memang itu sering dikatakan dia itu datanya tuh. Wah, di surah Abata katanya, Abata 175 katanya. Ini surah Abata Surah di mana? Abata. Aku coba aku googling di ini. Googling dia bukan bingung juga. Kau aja yang salah, kau bilang gila kelawan katanya. Enggak bener juga lu, Ros. Lucu juga lu kadang-kadang lu. Enggak cuma salah. Kita terlalu polos juga salah. Aku dijual bola-bola situ Bang Andi. Dijual saya belum ke masih di Blender. Habis itu dia tinggal makan, bentar dulu aku makan dulu katanya.
Ada-ada aja emang dia tuh. Lu lagian dikerjain nggak tahu lu. Yang namanya kita kan, yang namanya kita saling dibawa, yang namanya diskusi kan saling edukasi juga Bang Endi. Kita nggak tahu juga, mungkin sesuatu yang kita pernah dengar, ada data yang dibawakan dia. Surah Abata 175 dibawakan, nggak tahu dari mana bawanya. Makanya saya bilang dia tuh bisa membaca sesuatu yang tidak tertulis. Itu yang nggak bisa saya lawan dia. Aduh. Mana ada surat Abata? Lu nyal pakai nyari lagi, nak nemu lu. Ya makanya sampai malam juga saya renungkan itu Bang Andi. Kok bisa-bisanya aku dijual bulat-bulat masih blender ya, aku pikir gitu. Sama aja kalau gue nyuruh lu buka surat Tukul 21 nggak nemu. Ya, pasti ketahuan kan? Aku ya nggak mungkin ada kan. Tapi kalau dia bisa dengan polosnya dia, oke, ini bacakan surah Abata 175, buka katanya. Berapa kali diskusi sama dia, mau dibacakan dia. Coba buka, nggak ada Bang. Iya. Aduh, si blender aku dijual bulat-bulat sama dia nih, gue. Ya udah undang Blender biar rame kita diskusinya. Undang host. 2 Kamis malam. Bang Inspirasi undang Blender. Iya Bang Andi, iya siap. Masalahnya Bang Handi, kalau udah ada Bang Blender, saya tuh lebih suka nggak dengerin. Cuman dengerin ketawanya doang, karena nanti tanggung jawab dosanya. Dia ngomong dulu di belakang, Andi. Sana Nabi diam aja ya, Ustaz Nabi, saya minta maafnya. Pokoknya saya siap salah, tapi diam aja dulu, diam. Jadi boro-boro orang yang Kristen mau mengiyakan, ustadznya aja suruh diam walaupun dia ngeluarin dalil 1000 bahasa. Saya pun ikut tertawanya, nggak mau dosa, saya terserah. Iya kemarin Ustaz Nabi langsung turun, udah aku pamit turun dulu lah. Nggak mau ikut saya. Makanya saya bilang sama Blender sama ini, kita dari dulu sebetulnya ketemu awal, termasuk Kang Denny nih, termasuk Bang Mayor. Kita tuh nggak ada di bawah kan tappingan untuk lurusin untuk teman-teman. Jauh di lubuk hati yang paling dalam, semua teman-teman baik yang Kristen, baik yang Islam itu tidak ada kalimat penghujatan sebetulnya. Tapi karena kita kedikte dengan suasana, ya sebetulnya kita tuh mau panas pada saat kita lagi diskusi dengan bahas critical text, tapi di luar itu kita fight, santai, tetap berkawan gitu loh. Ya, Ya jadi memang saya akui itu Ustaz ya. Itulah saya makanya saya sering ada di Komal Muslim. Sekali sepanas-panas apapun kita di sini, cuman ibaratnya saya juga tahu diri Ustaz. Saya tidak akan pernah melontarkan hujatan-hujatan ibaratnya menyakiti perasaan saudara Muslim. Ya kalau ada sebatas yang namanya diskusi wajar lah, ibaratnya ya kita diskusi itu kan ada variasinya, tidak mungkin, tapi etika harus kita jaga gitu. ya, makanya ini saya pernah sama Kang Denny inget ya Kang Denny saya bilang apa? Kang Denny kayaknya saya baru kali ini deh ngeliat Kang Denny agak ini deh lain. Biasanya dulu kayaknya nggak kepancing deh dari Kristen. Baru Kang Denny, iya Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz gitu. Ya artinya nggak perlu kita harus jadi orang lain kan Bang Mayor, harusnya betul, jadi Pak, diri ya, kita ya. sendiri kan. Iya, betul kan. nggak? Capek Iya, betul, kita Pak. kalau harus jadi orang lain itu loh. Iya terlalu memaksakan Ustaz. Iya, abis di TikTok itu lo untungnya apa? Teriak-teriak mau menonjolkan bahwa hal-hal yang nyeleneh itu kan nggak ada untungnya juga kan? Iya. Itu loh. Tanya sama Kang Denny. Ini saya baru ketemu lagi sama Kang Denny. Ayolah Bang Denny saya bilang gitu. Kita ngobrol nggak pernah, kok sekarang tumben ada hal-hal yang nyeleneh. Karena kedikte. Tapi saya maklumi namanya orang ke bawah arus gitu kan. Ya udahlah gitu loh. Cuman namanya kita teman, ya namanya saudara Sadam Sawa, nggak ada salahnya kita ingatkan supaya tetap kita jadi diri kita gitu loh. Di bawah itu jadi enak gitu kan. Gitu. Iya kalau kita Berarti ini jadi kita orang lain- nunggu guru nih Mayor, nunggu guru Blender nih berarti nih Den. Hah? Enggak, kalau blender memang saya itu saya harus puding dulu kalau nggak ada PC blender. Harus butuh persiapan. Kalau ngobrol sama Blender lu harus minum dulu vitamin banyak-banyak gitu. Iya. Persiapan mental. Butuh persiapan mental, gizi harus diatur dulu. Seminggu sebelum turun ke lapangan harus tanding sama dia, harus kita betul persiapkan betul-betul matang. Jangan sampai ini. Kalau nggak gelojotan kita dalam. Kalau sempat ditanyakan nomor berapa sepatu Yesus, siapa yang bisa jawab? Aku
Makanya sampai sekarang bisa kayak bisa jawab itu. Nomor berapa zodiak Yesus katanya? Hah? Kurasa pendeta dari manapun gak ada yang bisa jawab, apalagi saya. Jadi makanya bilang itulah satu debaters yang agak sulit saya taklukkan memang. Maksud saya kok bisa sampai segitu-gitunya ditanyain ya? Iya, contohnya kayak Bang Andi ini kan ibaratnya udah kawakan lah, udah ibaratnya udah dengkok dia nih. Masih bisa sekelas untuk bertahan, masih bisa saya hadapi nih Bang Andi nih. Tapi kalau untuk blender, mau ngambil dari kanan dia lompat ke sana, ngambil dari kiri lompat ke sana, nggak bisa, licin dia kayak belut. Ada aja lah. Tapi memang jujur loh, Susah ya. Bang Andi, memang jujur loh, memang banyak yang takut sama dia diskusi. Iya, nampak blender itu pada lompat. Ikuti Perhatikan aja. aja kalau dia masuk di Komal, orang Kristen itu jarang yang mau naik. Ikuti aja maunya. Enggak, soalnya dia bertanya nanti, pertanyaan. Nanti tiba nanti dia mau bertanya, habis dibalik dia nanti sampai nanti turun lompat sendiri. Ya itulah kepiawaian dia gitu. Maksudnya ya, Ya. santai aja. Memang Paling ada- biasa cuma ada dia bilang kan, karakter Bang Major, orang dia itu bilang berbeda. begini. Dia bilang gini, saya itu kalau buka Komal enggak cukup setengah jam, pasti kena report. Lagi ini aku lucu satu lagi Bang Hen. Dia tuh bisa bawa narasi cerita-cerita yang nggak jelas dari mana dibawanya. Kayaknya baru di situ waktu itu di situ langsung ini datang itu apanya itu ceritanya itu. Lu belum Ngarangnya itu tahu. ngarangnya itu langsung otomatis. Yang dia baca itu buku saya, buku Tatang Sutarman, itu buku saya dia pakai. Enggak, di saat cerita, ada cerita gini ya. Entah kemana-mana tuh, tapi bisa disambung-sambungkan dari cerita itu nanti, yang nanti gara-gara sempak bolong lah, apalah, aduh, ampun. Pernah nggak dengar cerita dia yang sempak Tapi kok bolong nggak, itu tangga? tapi kok nggak pernah tersinggung kan? Anggap Hah? biasa aja, nggak sampai ke hati kan dendamnya nggak kan? Nggak, kalau aku Bang Hen, kita tuh sebatas di sini. Yang namanya iman masing-masing. Kalau kita Ya, singgung betul. saya nggak pernah. Siapapun yang di Komal ini ya sebatas di situ. Karena udah kadang sampai ada pun maki-makian, tapi udah batas itu aja. Kenal sama si Andi Silitonga? Kurang-kurang Ah kenal. itu, kalau udah diskusi mana baru ya udah habis di situ aja. Dan nanti Jor, tengok dulu apa aku ini nih. Kok nggak bisa dia on cam katanya? Itu juga. Yang jelas kan kita diskusi boleh lah, panas-panasan, Iya. tapi jangan Cuman- sampai ada dendam, nggak boleh. Iya. Cuman yang saya salahkan memang dari pihak saudara Kristen dan saudara Muslim juga yang terlalu ibaratnya terlalu membuat itu kata-katanya menghina keimanan masing-masing gitu. Ibaratnya si A itu menghina dengan kata-kata yang ya ini kurang ini. Makanya saya kadang kalau yang radikal-radikal kayak gitu, Ya, Anda tahu bahasa-bahasanya sendiri. Saya itu enggak, Anda tahu sendiri. di bawah aja. Ustadz Hanafi aja udahlah, nggak ada yang mau didengar, mau diapa gitu loh. Ya harusnya gitu kita ikutin kayak pemahamannya Ustaz Nabi itu ibaratnya kayak daripada kita bawa-bawain ini kita tinggal. Aku mau tinggal nyimak di bawah aja disuruh diundang naik pun saya nggak mau naik. Soalnya itu ibaratnya bahasanya itu udah ini. Tapi saya rasa kalau ketemu pasti ngopi bareng, santai, ketawa-ketawa, yakin itu saya tuh. Pertanyaannya emang saya mau. Orang ujung-ujungnya itu bukan malah dibayarin, malah kita suruh bayarin semua lah. Kasih tambah banyak. Ngadi-ngadi. Tapi ada satu narasinya Bang Blender, Bang Major. Ada satu narasinya yang Bang Major juga penasaran kan, itu proses penyaliban bukit di Golgota yang muncul tambal ban. Nah, dicari Oh betul itu. iya, itu juga itu dikerja juga sama dia. Tuh. Kau cari, bisa pula dicari. Punya gondrong. Penyalipannya diskusi itu di Golgota katanya. Saya cari, ternyata yang ada itu tukang tambal ban katanya. Bisa-bisa aja bisa mengeluarkan itu. Jujur aku Bang Andi. Dengan bukunya buka itu penyalipan Yesus Kristus di Golgota. Betul penyalipan Yesus Kristus tidak ada tambal ban. Aduh, tak dari mana sih blender negara apanya itu? Gak ada yang berubah, tetapi gak ada yang keluar tukang tambal ban.
Agak lain ya memang. Ada karakter tersendiri Bang Blender memang seperti itu ya. Iya, ya. Intinya kalau Betul. blender itu jangan dimaki, itu aja. Kalau udah perhatikan, kalau dia udah dimaki, coba siap-siaplah kita balik dimaki dia. Kalau sebatas kita mau diskusi ini sama dia tuh masih apa dia tuh bisa diajak diskusi. Tapi kalau udah dimaki, diserang pribadinya itu habis lah. Karena kalau Bang Blender dimaki itu, aduh, keluar semua itu kata-katanya itu. Iya betul. Ah itu kalau mau nyikapin sebenarnya gitu. Kalau sebatas diskusi mau komen paling bawa lucu-lucuan aja sama dia. Ajaran Trinitas itu sisipan palsu buatan manusia. Kau masih imani? Coba buka Quran Al-Araf 154. Saya tanya kafir laknatullah pemakan babi. Apa kau masih imani itu sementara itu sisipan buatan tangan manusia, tulisan manusia disisipkan masuk. Kau masih imani? Ingat TikTok itu itu landasan dibuat sama imanmu loh, pemakan babi. Trinitas. Kasih turunlah si pemakan tai nih. Kikil aja, nggak mau dia menjawab. Ya Aku kau ngomong sedot dari sana WC, jangan lupa kau ambil 1 sendok ya, kau makanlah, rasakanlah kotoran itu. Kalau kau tidak mau menjawab. Tahu dulu cara berdiskusi, baru turunkan bisa. host. Kok nggak bisa jawab? Modalmu cuma iman buta kan? Nggak bisa Bagaimana kau jawab mau tuh. dijawab kok? Nyata-nyata Bicara saya 1000 kata. tanya kau, sudah dikasih data bahwa itu sisipan. Padahal itu belum kau jawab, tolol. Kau mau bertanya sama kita, berarti modalmu cuma iman buta. Nggak usah kau naik kalau cuma iman, nggak mau bawa literasi. Udah mati langkah itu, mati kutu itu Bunda. Harusnya dia jujur begini ya. Iya Bun, nggak apa-apa. Tapi itu kan iman kami. Ya udah. Walaupun kau cuma ketololannya nggak mau mengaku toh. Ya itu catatan ini. Tapi itu kan iman kami. Pengajaran Bapak Pendeta. Tanrana todong pemakam babi ya. Ya sudah Bunda. Ini Ya, Bang. api sosial. Saya izin ya nyemak di bawah ya sambil kerja. Ya, terima kasih ya sudah diundang. Sudah diterima. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bang. Sama-sama. Kalau saya ada di Komal, kau tidak bisa menyesatkan Oten, karena saya tahu Bibelmu udah berkali-kali saya tamat Bibelmu itu. Kau lari kemana? Kau ku kejar. Bang Satrianto, ayo naik. Saya sudah menjambakmu. Naiklah ke sini. Pakan rebabi. Apa itu bahasa Makassarnya babi di Bunda Rama? Apa itu Bunda? Babi Ji? Bawi. Babi. Bunda gimana? Kalau bugis itu bahi. Bahi. Bawi. Oh bahi. Oh bawi. Wah itu dari Sinjai. Dari Sinjai dengan Bawi. Kumba, Oh iya Bawi. Bawi, Di. Kalau daerah Bone, Bagaimana kak di tempatku tidak Bawi. ada babi? Kita tinggal di mana Kak Bunda? Malino itu banyak bawi. Di Sungguh Minasa saya. Di mana Sungguh Minasa? Bang Satrianto. Di Goa. Silahkan naik. Oh. Bang Satrianto. Jadi inilah oten-oten ya. Bukan dia bilang, bukan dia begini. Iya Bun, nanti saya pelajari lebih lanjut. Ngeyel ki. Baru gue bisa bertanya, Bu. Apa gunanya kok dikasih data terus kok tidak mau tanggapi? Sopem bilang Bawi. Oh Bawi. Kongko. Bawi, Bone. Kares Maros. tengkong. Kan bilang orang topeng. Sidra, Pindrang, Indreka juga. Banyak dudum ya, itu lemak babi dia anunya di otaknya. Nyata-nyata di Bibelnya babi haram. Nama akang nih. Tanrana tongi. Itu poin. Nah kecap-kecap ke boing balala. Yang Itu dia bilang bandar, Bu. Naik. Ini bengoten. Disuruh dulu beli sampo, na kecap, na bawa pulang.
Siapa juga yang tidak menghargai? Dia ngeyel, coten-coten naiklah kau. Masalahnya kita membahas ini kitab-kitab yang kita bilang kitab suci. Nah, tidak suci, nah palsu. Kan begini saudara ya, di bawah ya, oten kau juga dengar ya. Ini kan dialog lintas agama. Di sini kita perang narasi, perang, bukan pakai pedang, perang. Perangnya bukan dengan pedang, perang narasi, perang data, perang literasi. Di sinilah dilihat siapa kebenaran itu berpihak kemana. Di sini kita lihat, kita jangan mau sok-sok mengiyakan narasi oten, nggak boleh begitu, menyesatkan kalau kita mengiyakan. Biar salah harus kita iyakan, kita ramah tamah. Saya tidak pakai model begitu ya. Kalau saya itu tegas, kalau salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Sedikit keras, ya nggak apa-apa. Itu memang si Sedot WC itu. Saya dengar nyimak-nyimak di bawah. Saya nyimak-nyimak di bawah sama si Bunda Gemini itu, mau 4 tolo-tolo ini di atas ini. Nyimak-nyimak kak tadi di bawah. Baranina kalau sama Bunda Gemini. Hadapi dulu saya. Siapa yang mengujar kebencian? Siapa yang mengujar kebencian? Siapa yang mengujar kebencian? Kau tidak lihat komal-komal mereka itu menghujat, menghina. Tadi itu kan dia menuduh Al-Quran itu direvisi di macam-macam tadi tuduhannya toh. Kita kasih perbandingan, dia tidak mau tanggapi. Kan konyol si coteng-coteng itu. Kita kasih dilihat datanya. Tadi kan kemana-mana, mana Tauratnya lo batu Musa? Torah itu diturunkan kepada Nabi Musa, bukan kepada kita ini. Khusus kepada Nabi Musa, khusus kepada Bani Israel. Seperti pun halnya dengan Nabi Isa atau Yesus, khusus kepada Bani Israel. Kita ini umat Islam, ya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Jadi ngapain kita cuma di dalam Al-Quran Allah berfirman kita harus mengimani adanya Taurat, Zabur, Injil. Kitab-kitab terdahulu harus kita imani. Tapi apakah yang mereka sampaikan sekarang itu adalah Injil? No, bukan. Biblos kok. Ini oten ini kalau dikasih hati saya tuh. Sebenarnya semua itu dengan hujatan-hujatan oten. Jadi kalau oten ngeyel, muncul esmosiku. Ingat ya, kita ini udah lama diskusi dengan oten kafir ini. Dikasih hati mereka melunjak, dikasih data nggak botol lagi. Bicara lain nih. Mana Makik Bangsa Trianto naik mi? Naik mau kopi mau dulu kau sedot WC baru cium tanganmu lah. Dia mau compare itu Al-Quran sama Biblos. Nah, Biblos ini banyak sekali masalahnya. Kalau Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah berubah. Ikut belajar. Itu. Nanjo na stres. Enjo plunge, ini enjo plunge nafi. Idanga. Sumatera Selatan hadir. Garesteng aja, garesteng bukan? Ya bang. Lagi sedot WC, saya punya jawabannya. Dede suruh me dulu. Pergi mau dulu sedot WC na itu pekerjaanmu. Selesaikan mau dulu pekerjaanmu, baru cuci tanganmu. Gasing ke tidak cuci tangan, kau makan makan itu taya. Balas sih. Naik mau ke Haji M. Assalamualaikum bunda-bundaku yang baik hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia untuk bunda-bunda Ji. Waalaikumsalam. Bunda dia dikasih salam. Padahal kita juga ya, bunda-bunda. Nah. Apalagi bunda-bunda blokir, apalagi bunda blokir permanen, boy cantiknya dia. Jo, Baran Tomena bilang gimana blokir permanen Pak? Ganti pemain Bang Farid, naik ke Bang Farid. Moga keluar Bukan komalnya.
Oh, bukan. Kalau orang Pak. Bukan Bunda permanen ini, sekalinya Bunda Rama kalinya nih. Iya. Ya betul Pak Haji, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya Bapak. Mantap ini kajiannya Bunda Rahma. Masya Allah. Bang Barit, apa kabar? Baik. Iya. Sehat selalu. Bedakan Satrio, bedakan kita dalam ranah dialog. Bedakan. Kalau kita apa narasi mereka kita iya, oh iya Pak, iya, oh iya Pak, betul Pak. Emang kita ngobrol biasa. Ini kita dialog. Kita harus menunjukkan bahwa Islam itu kebenaran. Begini, Bunda, Memang saya kita dulu- mau Bunda, mengiyakan narasinya. Tidaklah saya. Carilah. Jangan kau nyimak di komal-komal diskusi. Kalau kamu coba simak di komal-komal apa ya. Kalau ngobrol-ngobrol santai. Si itu. Satria atau kasih naik. Ya, Kristen tahu ya. Ini Sudah sedikit biku Bunda ya. jambat tidak nak tolak ini. Bunda, sedikit Bunda saya jelasin ya tentang kitab-kitab yang berubah-ubah ini ya. Ini Kristen harus tahu ini. Di kitab Taurat dan kitab Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran tidaklah terjamin keasliannya. Mengapa demikian? Sebagaimana yang diturunkan kepada Musa dan Isa alaihissalam, sebab Allah SWT tidak memberikan jaminan tentang penjagaannya untuk kedua Injil tersebut. Dari bentuk perubahannya terbukti dengan adanya pengurangan ayat-ayat dan tambahan ayat-ayat, sehingga sering ditemukan kontradiksi di antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Nah, itu sudah ditegaskan oleh Al-Quran dalam Allah itu sendiri dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Apa bunyinya Bunda Rahma? Surat Al-Baqarah itu. Maka celakalah yang besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Kan gitu Bunda Rahma. Al-Quran sudah menjelaskan itu oten-oten. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indallahi. Selanjutnya dan seterusnya Bunda Rahma. Nah gitu. Lanjut Bunda Rahma. Mantap Bang Farid. Betul Bang, betul. Betul Bang. Gitu. Beda dengan Al-Quran. Ya seperti di surah Al-Hijr kan, surah Al-Hijr itu kan, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya atau menjaganya tuh. Kalau Bible tidak ada Taurat, Zabur, Injil, nggak ada. Sekali Bunda. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran? Yakni dengan menyimpannya di dalam dada utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian dilanjutkan ke dalam dada umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan penjagaan Al-Quran merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah dan anugerah dari Allah untuk hamba-hambanya yang dititipi Al-Quran. Nah itu beda dengan Bible. Dicomot sana, comot sini, dirubah-rubah, tambah-tambah, dikurang-kurangin. Apakah dikatakan itu kitab dari Allah, kitab suci? Tengok. Mana ada? Dikasih data tidak natanggapi, mau lagi bertanya. Bang Farid tambah lincai. Tololo. Iya, Aku suka tambah lincai. salutku dengar ki. Nah, pusing. Masya Jadi Allah. lama menghilang toh Bang Irwanto, lama menghilang. Data-data ibu. Berarti bertapa. Mungkin bertapa. Tambah jago. Dari Mondok Kenapa kok mungkin. punge? Apa itu pun ngeresteng kan? Perlu nggak? Hah? Tahu. Bukan. Muslim ya Bang? Yes. Kenapa begitu? Udah
Aku mau izin nyimak di bawah aja lah Bunda, biar otenya pada naik nanti. Ya. Ya Bang. Asli Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dul. Saya sapa dulu Bang Dul. Bang Dul. Ada sesuatu yang mau disampaikan Bang Dul, minta naik tadi. Abang Dul. Si Dul, anak Betawi. Halo Bang Dul. Teriyaki kecil sekali suara tak? Bagaimana suara aku Bunda Kos? Bagus deh. Bagus. Bagus. Menggelegar. Bagus makannya, Tidak ada kalah mulai dari dunia sampai akhirat. Senior. Kapan menggelegar? Bang Irwan. Serin lah itu dunia akhir. Meledak Bang Farid. Supaya berhenti bertanya Bunda. Menyala bangku. Dengar suaraku dong. Biasa kan begitu dibilang Haji Irwan. Kecil suara tak Bang Farid. Hai. Biasanya Haji Irwan, Haji Irwan. Enggak Kecil Bang. suara tak kecil. Yang penting selama itu masih digantung dekat telinga, aman sudah itu. Apa sih digantung telinga? Kalian biskuit. Ada suara enggak Bunda ini Bunda? Jangan sampai salib yang digantung-gantung. Dul, ada yang mau disampaikan Dul? Naik Kristen, naik Kristen naik. Nyimak aja Bunda. Ikut belajar. Oh siap. Oke, siap Bandul. Cuman kalau saya suara aku kecil pasti. Besar sekali suara kita Bang Irwan. Sebuah Islam itu apa Bunda? Besar suara tak. Arti sebuah Islam. Selamatan. Arti Islam itu keselamatan ya Bunda? Ya, selamat. Maje dia muslimin nah. Katanya ngaku apa non muslim atau non muslim? Saya muslim Bunda. Cuman Islam kapan kalian naruh? Oh. Bang aja bakutan re. Jangan sampai menyamar kiwe. Enggak Bunda. Iya, karena Islam kapan? Cuman nama belajar Islam itu ya nama Islam. Cuman kurang paham apa maksud dari Islam gitu. Oh masa enggak paham kalau Bapak Islam gimana sih cerita? Keselamatan. Selamat. Nah, kau tinggal di mana? Dul. Cuma artinya cuma segitu ya Bunda, selamat gitu ya. Iya. Dul, tinggal di mana? Itu panjang. Menguji nih Bang itu udah tidak tahu. Bang. Enggak memang tidak tahu ini Om Baret. Kamu tinggal di mana? Sampai nggak tahu. Saya tinggal di Palembang. Di Palembang lagi. Gini Bunda. Kan kata Bunda tadi arti Islam itu kan keselamatan. Berarti kalau Kristiani itu dia selamat, berarti dia Islam ya gitu Pak maksudnya? Bukan gini Bang. Kalau Kristiani itu juru selamat. Pengikut. Dibedakan loh Bang. Juru selamat. Ya kalau ajaran-ajaran lain misalnya mereka itu selamat, berarti Islam gitu. Enggak. Jadi selain Islam tuh enggak selamat. Oh, ini Bang Islam itu Bang membawa. Karena ada hadisnya Rasulullah. Ada hadisnya Rasulullah begini ya. Iya gimana? Demi Allah yang agak usah disebut itulah. Kata Rasulullah, apabila sudah datang kepadanya berita tentang kerasulanku dan dia tidak beriman, maka tempatnya neraka. Jadi ketika Rasulullah diutus ya sebagai khataman nabi, penutup para nabi, dan ada yang tidak beriman kepada Rasulullah, sementara penyampaian tentang kerasulannya sudah mereka dengar ya, dakwah sudah sampai ke telinganya tentang Islam, terus dia tidak beriman, maka tempatnya di neraka. Itu hadis perkataan Rasulullah. Jadi tapi umatnya dulu zaman Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa, yang beriman kepada Nabi Isa itu beda. Tapi setelah Rasulullah
diutus dan mereka sudah mendengar tentang kenabian Rasulullah, kerasulannya, dan dia tidak beriman, akan di neraka dia. Sama lah si kafir-kafir pemakan babi ini kan, udah dia mendengar dakwah-dakwah ustadz, dakwah kita dimanapun, udah tahu lah tentang kebenaran Islam, tapi dia tetap ingkar kan, tetap kafir. Kafir itu kan ingkar, menutup diri. Tempatnya tuh di neraka jahanam. Oh gitu Bunda. Jadi Islam itu Bang, agama yang membawa keselamatan hidup dunia dan akhirat setelah kematian, gitu ya. Setelah kematian diproses. Ada nggak Bang ini di dalam Quran Bang, misalnya arti Islam, misalnya kayak takwa. Takwa kan ada penjelasan di Quran di surat Ali Imran 3133 134. Nah, itu sebuah takwa. Nah, kalau Islam itu di dalam Quran ada nggak Bang? Secara etimologi Islam dikatakan tunduk dan patuh kepada aturan Allah, gitu lah. Semua perintah. Kenapa? Nah tahu di ayat-ayat tapi tidak kita baca itu kah? Quran tak dibaca jika? Itulah heran saya, aku bertanya, aku nggak paham si Islam gimana. Nah sudah jelas di situ. Iya. Ada penjelasannya ini Bunda ya. Ini penjelasan Islam itu begini ya itu. Iyalah. Surat berapa itu Bunda? Maksudnya bagaimana penjelasannya bahwa Islam, apa itu Islam begitu? Ya. Belajar Artinya dulu lah. bahasa Arab berarti. Iya bahasa. Kalau Islam itu bahasa Arab ya? Ya Bu, mati bijak. Salam. Selamat mati. Artinya. Begini abangku, Al-Quran itu perintah Allah untuk mengimani Al-Quran. Semua isi Al-Quran ayat itu semua perintah Allah, itu semua dalam perintah Allah. Artinya keselamatan dunia dan akhirat tercantum di dalam ayat Al-Quran Bang. Makanya kita diperintah untuk beriman kepada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzalna ala rasulihi. Nah udah, enggak usah dilanjutkan dah. Capek lidahku. Bisa Ki baca Quran kah? Bisa. 3. Ini saya kasih tahu dul. Ya gimana Bunda? Buka Al-Maidah ayat 3. Sebentar Bunda ya. Al-Maidah terima Bunda ya. Kau berarti kau ini kafir kayaknya nyamar masa? Enggak. Surah. Yang nguji ini Bunda. Al-Maidah surah berapa Bunda? Ini lagi Al-Maidah buka. itu ayat berapa? Ayat berapa? Kau ini menguji ya? Kau ini pintar atau kau nguji Bunda. betul-betul Islam bodoh? ini nguji Bunda. Enggak. Nah, aku penjelasan Yang karena nguji, beda-beda Bunda. jangan nguji. Al-Imran ayat 19 itu udah jelas kok, inna dina indallahil Islam. Di sini di Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 3 buka. Surah berapa itu Bunda? Al-Maidah. Bentar, aku cari dulu Al-Maidah mana ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam madinah. 5 nih Bunda ya? Al-Maidah 5. Al-Maidah itu surah kelima ayat 3. Ayat 3 bentar. 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Permisi, kami mau turun perlu sedikit ya Bun. Terima kasih ya Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Jadi sama pula di ayat lain ya, inna dina indallahil Islam. Hanya Islam agama yang diridho Allah. Hanya Islam, yang lain itu kafir-kafir enggak lah. Jadi di sini sudah disempurnakan ya Islam itu, dan sudah diridhoi. Nah, penjelasan Islam gimana Bunda? Ini kan sudah di dalam Quran nih. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, biar Iya kan? lebih ini lagi Islam
Islam itu nggak ada Islam itu penjelasannya. keselamatan. Lah, coba cari definisi apa itu Islam. Di Google ya atau di ini di Quran. Abang baca aja Al Imran ayat Islam 19. Islam itu jelas itu sekali kok di nama situ. agamanya. Islam itu nama agamanya. Pemeluk-pemeluknya kita ini disebut Muslim, berserah diri. Nama agama kita itu Islam. Pemeluk-pemeluknya ini Muslim, Muslimah. Oh, berserah diri berarti arti sebuah Islam ya kata Bunda. Iya, kayak si Yesus itu ketika berdoa. Muslim beda bang, beda makna Islam. Siapa ke situ? Jadi kalau mau kan udah kan udah dijelaskan intinya atau poinnya itu Islam itu keselamatan. Artinya kalau kita bedah katanya ya, aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Kan udah dijelaskan tadi Islam itu keselamatan. Yaitu pasrah, berserah diri. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu tunduk patuh, berserah diri kepada Allah. Ya, oh, berarti begini Bunda, kan penjelasannya tadi kan begitu. Jadi kalau ajaran yang lain kalau dia berserah diri berarti dia Islam gitu. Nggak boleh. Berserah diri kepada siapa dulu? Kepada tiga Tuhan. Dapat Tiga Tuhan berserah atau diri kepada sama Yesus? saya. Enggak lah. Yang Iya. pasti kepada Berserah diri yang sama satu saya. yang esa. Mana dia Esa kalau tiga? Di mana ada kata-kata Esa itu tiga? Tunggal itu Esa itu tunggal atau satu. Mereka kan Iya, iya, Trinitas. iya, iya. Jangan-jangan kau juga. Bagaimana sih kau ini bang? Iya ya paham lah makanya iya mantap lah. Umur berapa kah ini Dul? Umur saya 28. Subhanallah. Kok Islam Kau dari pintar lahir apa? jenis. Sarah-sarah Dari anjing lahir nih. atau Ya kalau kalau ini kan lebih jelas Bunda. Kalau tadi aku lagi bingung kan Islam itu keselamatan. Mau jakin ya kan? tes, ku tahu dia bilang mau jakin tes. Nah ini nyambung lagi kan ini berserah diri. Nah kalau berserah diri nyambung bagi aku kan. Pernah dengar juga, pernah bertanya juga ke tempat yang lain. Yesus itu ketika di Taman Getsemani. Yesus itu bang, ketika di Taman Getsemani, kan dia itu ketakutan, menangis, keringatnya seperti tetesan darah. Saking takutnya itu keringatnya sampai tetesan darah itu. Kemudian dia berdoa, dia maju sedikit lalu sujud berdoa. Apa doanya? Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu, sekiranya penyaliban ini bisa berlalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Artinya apa? Dia pasrah, berserah diri. Ya Allah, terserah kaulah. Aku pasrah kepadamu, apapun kehendakmu. Berserah diri. Tiba-tiba muncul malaikat. Doanya didengarkan, muncul malaikat memberinya kekuatan. Ya, setelah melihat malaikat tuh Yesus semakin ketakutan, semakin khusyuk berdoa. Terjadilah, datanglah si Roma ini pasukan Romawi ini sama si Yudas pengkhianat tuh. Kenapa si Yudas ini tidak melihat Yesus? Padahal dia gurunya. Si Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Mereka menjawab nih pasukan Roma ini dengan Yudas, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah dia. Mereka mundur kemudian jatuh ke tanah. Kenapa tuh? Yesus di depannya, kenapa dia mundur jatuh ke tanah? Ya ini gini Prajurit ini yang gagah berani nih. Mundur dikit lagi, belum selesai. Iya, Ketika dia bangun lagi, bertanya lagi Yesus, siapa yang kau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa jawab Yesus? Sudah aku bilang, akulah dia yang berdiri di depanmu ini. Kenapa si Yudas ini? Karena Yudas kan ikut. Kenapa tidak mengenali gurunya? Karena Yesus mempunyai mukjizat bisa berubah rupa. Kemungkinan besar itu sudah tertukar. Karena kan dia sudah berdoa tadi, ya Bapakku, sekiranya penyaliban ini bisa lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Pasrah dia, berserah diri dia. Si Yudas ini, tapi di tempat lain ya, inilah kegabrulan Biblos. Di tempat lain, beda lagi si penulis ini karangannya. Di tempat lain dia bilang apa? Terjadi ciuman Yudas. Yudas maju kemudian mencium Yesus. Siapa yang kucium itulah dia. Ya kan? Ini si Yohanes tidak menarasikan begitu. Tapi ceritanya Lukas,
cerita Lukas, Yudas maju kemudian mencium Yesus. Ini kan kegabrulan Bible ini antara satu penulis dengan penulis lain ini saling enggak sinkron, beda-beda gitu loh. Padahal satu kisah yang sama. Kontradiksi. Ya makanya terkenal tuh kis Yudas, pengkhianatan Yudas dengan ciuman, dia mencium. Yang satu lagi tuh tadi yang ku sampaikan, Yudas tidak mengenali Yesus, malah dia jatuh ke tanah. Kaget setelah Yesus bilang, akulah dia. Gak dasar oten-oten ini, tidak mau belajar baik-baik. Bunda boleh nanya, Bunda? Ya. Kalau bisa aku jawab, insya Allah aku jawab, Bang. Karena saya bukan siapa-siapa, aku orang biasa-biasa. Lihat ini Dr. Richard, ada yang Kodentan yang lagi lab di YouTube, Bunda ya. Kodondi. Iya, Kodonditan ya. Kenapa memang? Coba kau syahadat dulu deh sebelum kau panjang lebar. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha. Ketawa, kenapa kau permainkan itu syahadat? Jangan ketawa. Kalau syahadat itu kan tidak perlu diucap, yang penting di hati, Bunda. Kalau menurut aku. Nggak boleh. Kita harus buktikan. Jangan-jangan kau nyamar aja bersyahadat dulu, Bang. Enggak lah, Bunda. Ini aku nanya, Bunda, yang bersyahadat dulu. Bersahadat dulu lah. Iya, syahadat gimana? Coba so. Asyhadu. Aduh, udahlah turunlah kau ini. Aduh, kalau otak-otak begini kau nggak usah naiklah nyamar-nyamar. Kau harus pede, apapun keimanan kau harus pede. Walaupun kau menuhankan celana dalam, kau harus pede. Jangan kau nyamar-nyamar lah, males. Bunda Rahma. Ini kan biasa kata oten biasa. Itu kan Paulus rela untuk disalibkan demi itu penebusan dosa. Bagaimana bisa rela kalau Yesus itu melarikan diri dari pengejaran? Lari kemana-mana, kabur kemana-mana beli mie pedang. Masa rela? Pagi-pagi buta Yesus melarikan diri bersama 11 muridnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa Yudas enggak ikut dalam pelarian itu kan? Bang Dul, kau harus pede dengan iman walau kau menuhankan celana dalamnya siapapun tuh harus pede. Bang Megara itu naik lah, Bang. Lah Bang Megara naik, jangan dibawa naik gabung sini belum Isya. Dia ini punya ilmu juga ini Bunda Rahma, saudara kita ini cuma dia banyak kali ilmunya itu, cuma tidak pernah mau berdebat. Entahlah Bang Megara itu. Dia tuh Ustad. Dul, aku nggak respect oleh orang nyamar-nyamar ya. Nggak respect aku dengan orang nyamar-nyamar. Apa? Itu ajarannya Paulus. Paulus itu suka nyamar. Baru kita jawab terus juga Bunda Kula memang tadi. Makanya saya tanya umurnya berapa. Terpintarlah menghargai orang, saudaraku Bang Dul. Jangan begitu. Hargai orang. Orang sudah mati dijelaskan. Kalau orang Islam itu sekecil masih ini kan kau sudah 28 tahun masa nggak pandai bersyahadat. Udahlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membohongi orang itu dosa besar loh Bang Dul. Jangan membohongi orang, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Aku isi dulu Kampung Tengah. Kampung Tengah jangan itu kan turun Bunda Rama, jangan turun. Apa di kantre Bunda? Apa di kantre? Di atas Jaka. Apa di kantre? Ya, salah standar lah kita ini makanan Kita makan malam Kak saya. Cuma kita tanya ke bukan ikan apa ki diet keseng. Salam kembali Bang Sendre. Nanja batu sengene kapir laknatullah user anjo nih siapa bisukan itu kodong langsung diblokir biar dulu ditampol dengan biblosnya, jangan dulu cepat dimatikan si penghujat di bawah, screenshot saja yang dulu cepat blokir. Hai balas Kak, baca tapi kalau mau menghujat taipin naik ke sini makanya ku bisukan kok.
supaya dia naik bunda. Nama itu lebih suka. Kan dilihat kisah itu ahlak anunya mereka itu si coteng-coteng itu kelakuan tuh. Betul. Nah, dibalas kok tuh sama Pak Aman tuh billah. Narasi itu pasti dibalas ke dibawa. Biar supaya rame typingnya nggak. Biar rame komal. Karimin tuh mana? Balas kok sama Matubillah. Nah rasa kami. Saya isi dulu Kampung Tengah, izin saudaraku lanjut. Oke. Iya, Bunda Rahma. Bicara-bicara gitu sama Haji Baru ini, Pari. Iya. Haji, Pak Haji. Dari rindu Ki. Rindulah. Syukron Kiki. Sohibku ini sohibku. Jazakallah khair semuanya. Teman-teman yang ada di bawah yang mensupport Api Sulsel, terima kasih banyak. Terima kasih Yang sudah atas tap-tap support-nya. layar, terima kasih perjuangannya untuk men-tap-tap layarnya. Kadang. Dewa Yesus. Aduh. Dewa Yesus. Ya naik oten. Oten. Naik saudaraku Kristen. Kalau mau diskusi naik. Diskusi yang baik-baik, jangan bawa congor. Tidak ada penyembahnya Yesus ini. Tidak tahu kemana. Yang naik itu bukan penyembah semua. Bunda, Bang Abang. Kita bertanya. Bunda. Iya. Apa Silakan yang selagi kita masih bisa menjawab. Oke, salam kenal. Saya dari Kalimantan Timur. Siap. Ingin tanya nih, kita di mana nih? Lihat Sulsel gitu, jadi Selatan. Ya. API Sulawesi Selatan. Sulsel. API Sulsel. Ya, kepanjangannya apa itu, Bunda? Apologet Islam Indonesia. Sulsel. Oh, alhamdulillah. Iya. Ada lagi. Bunda-bunda di sini Ada telepon bisa Bang Farid Mah. bisa memberikan fondasi yang kuat untuk muslimah gitu. Putus-putus abangku. Jaringan tak kurang bagus. Jaringan tak kurang bagus. Merah. Jaringan kurang bagus. Jaringan tak kurang bagus. Betul. Bang Mohrisal. Masalahnya di pelosok Kalimantan. Oh, pelosok. Pelosok Kalimantan Timur. Dari tempat yang enak Ya, dulu, jadi Bang. Biar signalnya enak kita ngobrol. Coba cari ini tempat yang enak dulu ya, supaya kita enak ngobrol, Bang. Ini kan putus-putus ini kalau abang ngobrol putus. Oh iya, siap. Ya. Ya, Bang. Coba diulangi, coba diulangi. Waduh, kurang bagus. Mau juga makan dulu Bunda dah. Dogem ini. Ye. Kesini ke dulu ya. Dia makin turun di situ maki mute maki kayak Bunda Rahma. Oke. Kesini ke hotel. Nah tidak ada ada juga moderatorku di bawah. Dia nggak sebentar Bunda nah. Makan dulu sedikit. Iya, siap kandaku. Kita salami dulu Haji Baru ya. Yang pulang dari tanah suci ya. Nah mute gitu masih capek itu wah. Tadi sudah mikir bercerita tadi siang, tadi sore Pak. Tadi siang. Si Bunda tong anakku mau ada Aduh ya Allah. Kenapa pada di mute?
Yang makan semua kita kompakan makan. Sudah Mika'i belum pikiran aku. Wih. Mana tukang jahit kah? Kalau ada kemana nanti lari ke bawah. Mana lagi? Nggak gimana tukang jahit kayaknya mau cari titip pesan. Tumben sepi pada makan Idul. Mau ku juga makan tapi apa mau dimakan kok dong? Apa itu cok? Benda ada minat. Masih mau kopi beri telur? Demi deh. Tidak, jangan. Makan hati. Banyak aja pakai ikan ya. Ada ada kelapa songkolo. Iya, jaringan tak memang merah ya. Kuliah ji. Mami tidak mungkin makan mami. Mamiku sayang, cintaku. Oma, saya juga deh muka makan deh, lapar kak. Tunggu dulu nah teman-teman. Mak, Andrea, telur, telur, yang dia ada telur, Andrea, nona Andrea, kasih, habis. Baru. Andrea nanti. Jadi gitu di rumah. Andrea. Tidak memang cukup kali remit na sisa dan res. Ayo teman-teman oten silakan naik. Deng kadek jaga komal kina deng kadek di bawah nah. Angan rea rong. Aduh mati kak. Ada gimana? Ada. Mamaku kodong tidak mendengar nih kodong. Kasihan nah. Masya Allah, tabarakallah. Makan kak dulu nah teman-teman. Mari makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah makan deh kadek. Jadi enak ganti. Kita ganti tuh deh kadek. Makan ki Dewa Yesus. Saking orang makan ini di sini di Komal ya. Sebenarnya tidak makan malam kak, tapi karena Bunda Rama bilang makan ke ngiler kak. Ikut-ikutan kak mau makan juga. Yang penting mengunyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Atika. Oh, Bang Suma live di YouTube, iya nggak apa-apa. Kagak ape-ape Mbak Atika. Ini roomnya. Maksudnya? Nggak ngerti. Kok roomnya maksudnya room api sulsel? Oh. Oh. Maksudnya api sulsel live kan YouTube-nya Bang Suma gitu. Lagi ini Mbak Atika, kalau aku disuruh live itunya dulu lagi kemarin habis di ban. Gara-gara kemarin putar YouTube-nya Bang Suma, aku kena peringatan 2 hari, baru ini bangkit, baru berapa hari bangkit. Sudah saya makan Bunda. Alhamdulillah, saya ikut-ikutan nggak juga makan Bang Farid. Bagaimana kita semua makan, jadi kayak terpanggil-panggil juga ini perutku lagi makan kak ini. Mana Dengkade? Dibawa dia jaga gawang. Harusnya dibawa. Anjo Dewa Yesus, nah ganti saya namanya. Dewa Yesus. Iya. Apa sempat Dewa Yesus? Jangki dulu panggil Ki. Oh ada Ji, kok kira ndak ada, kok kira dia pakai nama Dewa Yesus deh, ada Ji Pale. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Atika. Siapa yang naikin ini? Emang tangganya lewat mana ya? Dengkade tuh bawa. Dengkade naik dong. Dibawa dia. Biasa bestinya Mbak Atika yang terbelah dia dibawa. Dengkade. Naik kita Dengkade. Naik ke Dengkade apa ke di bawah? Memang itu suka sekali jaga gawang. Ada pioten baru turun cek. Ada pioten baru dia naik. Jago nah. Masuk ada emoh. Cici emoh. Emoh nih ya. Emoh. Emoh bahasa Jawa. Enggak ada. Emoh nggak mau emoh. Bahasa Jawa Bang. Lah, sakarep mulah. Nah. Sakarep mulah. Sakarepmu dhewe. Dengkade. Sempurna Dengkade. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinta to make emoh-emoh. Kenapa tidak pernah lagi ngopi-ngopi Dengkade? Sibuk ya. Sibuk.
Sampai akhir bulan ini. Mantap, mantap. Itu lebih penting NKD itu. sibuk terus ya. Bulan 8 pi baru mulai lagi. Iya. Ngumpul-ngumpul tah. 17 Agustus pi deh, Bang Farid. Oh. Merdeka begitu. Enggak, awal bulan dijadwalkan saja. Oh, begitu. Oh, awal bulan. Oh. Mau kemana? Mau ke ini, mau ke luar negeri katanya. Mau ngumpul-ngumpul Mbak Tika. Oh. Kita mau ngumpul-ngumpul kopdar, biasa ngopi-ngopi. Oh. Nah, terus itu jadwal Bang Juma keliling Jawa kapan? Bulan 8 kayaknya ya. Bulan 8 ada acara di Tenggara. Tapi tak akhir-akhir bulan. Iya. Itu merenangnya walaupun di papa. Itu lewat dan nangis tuh. Masih ada. Kanda Farid di mana Ki? Di rumah saya, saudaraku. Di Pelita. Iya, di Pelita biasa. Datang Kipet nanti kalau ngopi nah. Kalau lagi sehat Kak pasti nggak datang. Kalau lagi tidak sehat tentu tidak bisa nggak datang, bundaku. Kalau sehat nggak datang ya itu pasti ku datangi. Ya. Kita tahu aja bagaimana keadaanku. Yoi. Kapan? Dan kade? Kapan deh kade? Kapan? Sebenarnya akhir bulan boleh Mi, cuma tanggal berapa sekarang ini Kak? Bulan 7 tanggal berapa Kak? baru tengah bulan ini. 14. Oh, 14. Ini lama tidak. Ini Bunda Rama mana suaranya? Apa? Bunda Rama lagi makan Mbak Tika. Oh, mana Oten ini? Ini Oten nih. Suruh dulu Bang. Masa otak dulu Oten yang ada di bawah bisa kirim permintaan untuk naik, silakan dikirim permintaannya. Makan Kak dulu, kotor tanganku. Bunda Dela gimana kabar Bang Juma? Alhamdulillah. Lagi sibuk ngurusin skincare. Iya, beberapa hari ini nggak live ya. Iya. Lagi sibuknya itu promo-promo. Sibuk bolak-balik juga ngurus ini apa, ada sedikit urusannya di masalah ini perumahan. Ya, makin sibuk juga. Ya. Belum lagi sibuk kantornya. Kalau kantor enggak terlalu, paling sebulan sekali awal bulan. Itu Bang Juma lagi digosipin itu sama lo gila. Jadi itu Bunda. Nggak usah digosip, memang sudah begitu. Bukan gedek aja gitu, astagfirullah gitu, ya Allah gitu ya. Nggak usah dibahas itulah Bunda. Sudah begitu orang-orang orang nggak sehat bisa juga gitu masih. Ambil nasi habis. Salahnya gitu apa? Cuma mereka yang nggak paham dengan sifat yang sebenarnya itu kan Bang Juma itu kan mereka nggak paham bagaimana sifat aslinya beliau itu. Ya kita cuma dengerin aja Bunda. Karena ada ini macam-macam orang ini yang tanggapan miringnya penyebabnya ini kan Bunda. Yes. Ya udahlah nggak usah ditanggapin lah. Cuman ini aja ngeselin gitu loh, karena nggak masalahnya apa sih, ngeselin aja. Ya. Bikin kesel aja gitu loh. Kenapa kalau memang dia mau ini ya udah jalannya sendiri aja gitu loh. Iyalah. Dengan caranya dia gitu, jangan seperti itu. Tapi emang sudah susah gitu. Apa tuh?
Masalah Bang Juma katanya Bunda Agam ini cerita-cerita yang tersebar ini. Itu yang gosip-gosipin, Bon. Gak usah disebut yang digosip-gosipin itu sama lu gila. Ini aja dia. Kan dia dapat sendiri. Nggak Orang apa-apa. stres Bunda. Ada pembalasan kan bagi orang-orang yang apa namanya memfitnah, menggibah gitu. Ya nggak apa-apa lah. Hanya Allah yang Nggak patuhnya. Kalau aku nggak mau repot Mbak soal gitu-gituan. Ya betul sih, benar. Ngapain? Malah tambah ini nanti kalau dia di ini kan. ruwet. Semakin dibesar-besarin mudah tambah semakin ruwet jadinya. Makanya, sampai diem aja kita lihat jangan biarin aja. Bang Farid nih api Sulsel juga ya? Siapa? Nih yang bendera merah putih. Oh iya, Bang Farid, iya. Bang Farid. Ya. Saya orang sini, Bunda, orang sini. Aku Orang belum Makassar. tak follow ya Bang. Hah? Tak follow akun sampean tak follow. Iya, nanti tak boleh balik ya. Iya. Mau dibikinin tahu katanya Bang. Mau dibikin tahu Sumedang ya? Aku kan bukan orang Sumedang, orang Purwokerto.